Bu Eka, kita ketahui bahwa Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia ini baru berdiri Maret 2024. Benar Mungkin sekali. bisa digambarkan begitu ya maksud dari tujuan Apufindo ini didirikan dan apa itu Apufindo sebetulnya? Baik, Asosiasi Pasar Uang dan Falas Indonesia ini memang merupakan perwujudan dari PBI 6 tahun 2024, di mana asosiasi ini merupakan self-regulatory organization yang tujuannya antara lain adalah bersama-sama dengan regulator untuk melakukan pendalaman pasar uang dan falas di Indonesia. Kami juga berfungsi untuk dapat selalu meningkatkan komunikasi yang baik antara pelaku pasar dan juga regulator dalam hal ini. Sehingga setiap kebijakan yang berkenaan dengan pasar uang dan pasar falas itu dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Oke, semenjak didirikan seperti apa mungkin koordinasi yang sudah dilakukan begitu dengan Bank Indonesia, kemudian juga ketika kita berbicara berkaitan dengan peranan dari Apufindo ini sendiri, begitu dalam memajukan pasar keuangan domestik seperti apa? Ya. Jadi memang sejak didirikan koordinasi erat selalu kami lakukan terutama dengan Bank Indonesia juga dengan OJK berkenaan dengan inisiatif-inisiatif pendalaman pasar. Hal yang notable tentu saja kita lihat pada saat pendirian dan peresmian Central Counterparty Clearing yang dilakukan di 30 September tahun ini gitu ya. Itu persiapan yang sudah sangat panjang. Kami juga melakukan hal-hal yang berkenaan dengan persiapan terkait dengan inisiatif-inisiatif baru Bank Indonesia, lalu memberikan feedback terhadap pelaksanaan inisiatif-inisiatif dan regulasi yang diterapkan terhadap pasar uang dan pasar falas. Seperti SRBI, kemudian juga bagaimana kita mempersiapkan Indonia untuk dapat dijadikan suku bunga acuan tahun depan dalam rangka menggantikan JIBOR. Kita juga banyak berkoordinasi berkenaan dengan penerapan primary dealership yang baru tahun ini diterapkan juga untuk dapat meningkatkan likuiditas pasar antar bank yang ada di Indonesia. Oke, baik. Dari sisi keanggotaannya sendiri juga seperti apa dan kemudian ketika kita berbicara begitu output dari asosiasi ini sendiri begitu ke depannya, apakah memang artinya ke depannya akan terus memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau ada hal-hal lain juga begitu yang menjadi output dari asosiasi ini ke depannya? Memang untuk tahap awal kami terdiri dari 35 anggota yang merupakan bank dari KBMI 1 sampai dengan KBMI 4 yang mewakili berbagai jenis bank yang ada di Indonesia, mulai dari bank pembangunan daerah, bank swasta, kantor cabang bank asing, kemudian juga bank-bank himbara gitu ya. Output yang diharapkan memang terdiri dari 4 hal gitu ya. Apabila berkenaan dengan produk, kita dapat melakukan konsultasi, kita dapat melakukan usulan dalam hal ada rencana penerapan produk baru yang akan dikeluarkan oleh regulator pun kita dapat memberikan masukan-masukan sampai hal tersebut dapat dikeluarkan. Salah satu contoh yang tadi saya sebutkan adalah bagaimana kita bisa membuat Indonia itu menjadi lebih liquid sehingga kedepannya itu dapat menjadi suku bunga acuan menggantikan JIBOR. Berkenaan dengan pricing, contohnya kemarin penerapan primary dealers, kita juga aktif untuk dapat memberikan masukan teknis pelaksanaan primary dealership agar dapat lebih efektif across banks yang ada di Indonesia. Kemudian terkait juga hal-hal yang berkenaan dengan infrastruktur, gitu ya. Infrastruktur dalam hal ini bukan hanya yang sifatnya hard infrastruktur seperti pembentukan Central Counterparty Clearing, tapi juga soft infrastructure seperti regulasi, kemudian juga penerjemahan peraturan menjadi market standard atau market practices. Oke, menarik sekali begitu. Artinya cukup banyak begitu peran dari asosiasi ini ke depannya ya. Dan saat ini juga sudah tadi Anda sampaikan juga sudah ada kolaborasi yang sudah dilakukan juga begitu dengan Bank Indonesia. Betul. Nah, berkaitan dengan tadi salah satu yang Anda sampaikan begitu bahwa ke depannya berkaitan dengan inisiatif pendalaman pasar, Apufindo ini juga ke depannya akan memiliki peran yang lebih begitu. Mungkin Anda bisa gambarkan elaborasi lagi lebih jauh berkaitan dengan hal ini. Ya. Kedepannya contohnya di tahun 2025 kita akan mengalami transisi yang cukup penting, yaitu sebagaimana di dunia itu LIBOR sudah digantikan dengan SOFR,
Maka di Indonesia nanti tahun depan kita akan menggantikan JIBOR dengan menggunakan Indonia, gitu ya. Nah, tentu saja perubahan dari quotation yang tadinya memang forward looking, yang sifatnya juga sudah ada 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, kemudian berganti ke benchmark yang sifatnya overnight, perlu pengembangan instrumen dalam hal ini. Nah, Apufindo di sini bersama-sama dengan Bank Indonesia, kedepannya kita terus mencoba untuk dapat menghasilkan suatu reference rate yang lebih convenient dan lebih familiar untuk market, terutama untuk nasabah, gitu ya. Kalau interbank menggunakan quotation yang sifatnya overnight mungkin nggak masalah, tapi untuk nasabah yang terbiasa dengan reference rate yang sudah bersifat fix bulanan, gitu ya, itu memerlukan suatu instrumen yang kita rencanakan nanti kita akan mencoba mengelaborasi dan menghasilkan suatu instrumen yang disebut dengan term Indonia. Nah, ini antara Bank Indonesia dengan Apufindo, kita sudah mulai melakukan sosialisasi sejak akhir tahun ini, baik kepada seluruh perbankan di Indonesia maupun juga kepada nasabah. Gitu. Baik, menarik sekali begitu, dan mungkin bisa digambarkan sedikit, dibocorkan progresnya sudah sejauh apa, Bu Eka? Ya, jadi untuk guidance-nya sendiri juga sudah selesai, sudah dikomunikasikan. Guidance ini yang kita juga sosialisasikan pada bulan Desember ini kepada pelaku pasar. Nanti ke depannya kita juga di awal tahun akan melakukan sosialisasi kepada nasabah. Untuk tantangan sendiri? Untuk tantangan sendiri apa ada spesifik begitu yang menjadi challenge utama dalam hal ini? Tentu saja yang namanya transisi ya, yang namanya transisi bisa merupakan sistem di nasabah, bisa juga merupakan sistem di bank tersebut. Tapi yang paling utama adalah pemahaman dan familiarisasi terhadap instrumen yang berubah sifatnya dari yang tadinya quotation menjadi transaction based. Gitu. Baik. Nah, urgensi tentunya ya untuk lebih banyak lagi instrumen di tanah air begitu, instrumen investasi yang bisa menarik inflow masuk ke tanah air begitu ya. Seperti apa pandangan dari Apufindo? Ya, instrumen itu sendiri sebenarnya regulator kita juga sudah melakukan fasilitasi. Ya, berkenaan dengan instrumen basic, saya rasa di Indonesia juga sudah cukup banyak dan sudah cukup lengkap. Yang perlu kita kembangkan mungkin lebih ke structured product dan juga derivatif. Nah, untuk kedua hal ini memang relaksasi sudah dilakukan dengan peraturan Bank Indonesia yang terbaru, terutama berkenaan dengan structured product. Hal ini tujuannya untuk memudahkan agar nasabah dapat berpartisipasi dengan lebih ringan, antara lain misalnya pelonggaran pengendapan dana, gitu ya, yang tadinya harus ada pengendapan dana selama sekian bulan, sekarang hal tersebut sudah dihapuskan. Adanya produk-produk alternatif yang bisa menjadi pilihan bagi investor baik domestik maupun dari luar negeri, tentu saja itu krusial. Namun hal mendasar yang perlu kita dalami juga adalah kondisi market ini sendiri, gitu ya. Kami percaya bahwa pendalaman pasar domestik ini menjadi krusial agar pasar kita ini lebih resilient, gitu ya. Beberapa tahun yang lalu kita sangat didominasi dengan foreign inflows, ya, sehingga pada saat terjadi adanya dinamika atau guncangan internasional, maka hal tersebut dapat mempengaruhi manakala foreign outflows-nya terjadi besar-besaran. Kali ini menurut saya pendalaman pasar domestik sudah cukup baik dan ini yang akan terus kita perdalam.